Baik, jadi kita ketika belajar itu mestinya ada yang berubah. Nah, apa yang berubah dari kegiatan belajar yang kita lakukan? Kalau dari sisi fisikly, nah itu ya, secara fisik itu kayaknya nggak ada perubahan. Tapi yang berubah itu apa? Nah, jadi kita harus tahu ternyata hasil belajar itu, hasil belajar itu bentuknya apa? Ada yang berbentuk kognitif, ada yang berbentuk afektif, ada yang berbentuk psikomotor. Nah, ini adalah hasil belajar. Ketika kamu belajar, ketika kita belajar, atau ketika kamu mengajar, murid kamu itu mestinya mengalami perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu tidak selalu harus berbentuk tingkah laku. Jadi di sini perilaku itu ada perilaku kognitif, ada perilaku afektif, ada perilaku psikomotor. Kalau perubahan kognitif seperti apa? Perubahan kognitif itu minimal begini, asalnya tidak tahu menjadi tahu. Nah, itu kan berarti sudah ada perubahan. Hanya saja perubahannya itu tidak kelihatan. Harus ada ada cara-cara tertentu yang bisa digunakan untuk mengetahui perubahan tersebut. Contoh, guru kalau ingin tahu muridnya itu sudah mengalami perkembangan atau belum, perubahan atau belum, yaitu dia menjadi tahu atau masih belum tahu, itu dengan cara memberikan pertanyaan. Kemudian pertanyaannya secara lisan atau pertanyaan secara tulis. Nah, kalau kemudian peserta didik bisa merespon dengan benar, menjawab dengan benar, berarti guru sudah tahu, sudah bisa menyimpulkan. Oh, ternyata benar, murid ini sudah mengalami perkembangan, perubahan. Nah, begitu. Jadi fungsi pendidikan, fungsi pembelajaran itu ya harusnya peserta didik mengalami perkembangan. Nah, perkembangan itu yang pertama adalah aspek kognitif. Aspek kognitif itu aspek yang terkait dengan kemampuan berpikir. Kalau perubahan aspek afektif itu berarti perubahan yang terkait dengan sikap, yang terkait dengan karakter, kepribadian, misalnya empati. Awalnya itu dengan teman itu cuek, tapi setelah mengikuti pembelajaran di kelas dengan metode yang diberikan guru bagus, maka anak yang awalnya itu tidak punya empati dengan temannya, terus berubah menjadi berempati dengan temannya. Asalnya itu gak peduli, suka bully temannya, tapi kemudian dengan pembelajaran di kelas itu akhirnya dia sadar diri mengurangi perilaku membuli temannya. Nah, itu berarti ada aspek emosi, perasaan, sikap, hati yang berubah. Nah, begitu. Jadi perubahannya itu seperti itu, hasil belajar itu. Yang psikomotor itu berubahnya dari sisi keterampilan, kemampuan menggerakkan otot, kemampuan menggerakkan bagian-bagian tubuh kita. Biasa keterampilan dalam hal ini itu dicontohkan misalnya mengetik 10 jari. Kamu ngetiknya berapa jari? 11 jari. Ini 11 jari. Kalau jarinya cuma 10 gimana? Nah, karena gini nih, yang paling efektif itu 1 jam, paling cepat. Tapi hanya orang tertentu yang bisa melakukannya. Misalkan pejabat anak buahnya 10 disuruh ngetik semua, ayo kerjakan, kerjakan, akan cepat kan? 1 jari kan? Nah, yang 10 jari itu biasanya
Dulu itu ketika belum ada rekaman itu, kalau di pengadilan di Amerika, di Eropa itu mesti ada mesin ketik, ada ini ya ahli yang ketik itu. Jadi setiap pembicaraan itu mesti gitu. Nah, karena itu kemudian tanpa harus melihat, kita itu kalau masuk 10 jari itu kan masih melihat ini benar atau enggak. Nah, itu berarti belum punya keterampilan. Tapi kalau yang sudah punya keterampilan, psikomotornya sudah bagus dalam otomotif, ya itu tanpa melihat itu udah benar semua, tombol yang dipencet itu udah benar semua dan kecepatannya sudah bagus. Nah, itu berarti sudah terlatih keterampilan. Nah, itu adalah hasil belajar yang biasanya diperoleh oleh peserta didik kita ketika mengikuti pembelajaran. Maka kamu sekarang kalau ditanya apa sih yang berubah dari diri kamu ketika selesai mengikuti pembelajaran, nah, itu kamu harus tahu. Kamu perlu bertanya pada diri kamu, saya ini tadi ada perubahan enggak? Apa yang berubah? Apa yang mengalami perkembangan? Apakah pengetahuan, ataukah sikap, ataukah keterampilan? Ya, nah, itu perlu perlu ditanyakan ke diri sendiri supaya kemudian nanti tahu betul apa hasil dari pembelajaran. Kami betul kalau belajar ya harus tahu hasilnya, hasil belajarnya. Nah, dengan cara apa? Kamu kemudian kalau mendapatkan pengetahuan baru itu dengan cara apa? Tadi sudah dijawab dengan cara mendengar. Nah, pertanyaan efektif nggak? Kalau kita belajar dengan cara mendengar itu efektif nggak? Yang paling efektif bagaimana? Bukan membaca, ada yang lain? Membaca, ya, seingat saya ini 20%, ya, ini 30%. Apa lagi? Menghafal materi nggak masuk kayaknya. Mungkin masuk di sini, mungkin masuk di nomor 3, R2. Jadi sudah ada riset, sudah ada penelitian, dan itu ada dijelaskan di buku Revolusi Belajar. Kalian nanti boleh cari bukunya. Revolusi Belajar, Learning Revolution. Nah, di buku itu menyajikan hasil riset di mana belajar efektif itu sebetulnya bisa diketahui jika kita tahu kira-kira yang paling bisa membuat kita menyerap materi, mendapatkan kemampuan, skill, kompetensi. Nah, itu kalau kita tahu, kita bisa memilih di antara motif-motif. Nah, diceritakan kalau belajar itu dengan cara mendengar. Kamu sekarang ini kan sedang mendengar, maka dapatnya itu 20% saja. 20% masih kurang, Pak. Saya itu tadi sudah menyiapkan materi, sudah menyiapkan bahan. Di otak saya itu sudah 100 teori yang saya bawa dari rumah itu, ya. Saya sudah membawa 100 teori. Terus kemudian saya jelaskan ke kamu. 100 teori sudah saya sampaikan semuanya. Tetapi secara umum rata-rata kamu menyerapnya itu ya hanya sekitar 20%.
Jadi apa yang sudah saya sampaikan 100 teori tadi, kami itu paling-paling membawa pulang itu 20%, 20 teori. Gak tahu nanti kalau udah di rumah mungkin udah hilang semuanya. Masih ada Pak, 5%. Nah, itu kenapa? Ya, karena memang apa ya? Cara belajar itu sesuai dengan kemampuan tubuh menyerap. Nah, kita sebetulnya kalau kemudian belajar itu dengan melihat atau mendengar dan melihat. Seperti sekarang ini kamu tidak hanya mendengar, kamu juga melihat, minimal melihat tulisan. Tapi yang lebih bagus itu melihat apa ya, ilustrasinya, melihat gambarnya, melihat rangkaian prosesnya. Itu yang paling bagus. Nah, itu dapatnya mungkin sekitar 50% dari teori yang dipelajari. Artinya apa? Membawa pulang itu 50%. Itu lebih banyak. Berarti pengajaran itu nggak boleh kemudian kita sebagai guru atau pendidik itu terus ceramah saja, nggak ada tampilan-tampilan sama sekali. Ini malah ada papan tulis, ada yang ditulis, ada yang dilihat, sehingga ada bantuan untuk memperkuat pemahaman, pengetahuan dari peserta. Nah, yang paling bagus itu ya dengan mempraktekkan. Mempraktekkan dan menjelaskan. Jadi ketika kita mencoba melakukan pengamatan langsung, praktek-praktek yang ada di lapangan pendidikan, terus kemudian kita menulisnya, kita kemudian menjelaskannya, memaparkannya. Atau memaparkannya itu sebenarnya gimana? Memaparkannya itu gimana? Kalau seorang peserta didik ingin menjelaskan, ingin memaparkan apa itu hasil observasinya, hasil pengamatannya. Jadi kita itu belajar itu bisa dengan cara melihat langsung praktek yang ada di lapangan atau melakukan survei, pengamatan, observasi, sehingga kita tahu persis realitas yang terjadi. Terus kemudian dibuat laporannya, dijelaskan. Terus kemudian nanti bisa dipaparkan dalam forum kelas atau diikutsertakan dalam kegiatan bak, dan bisa juga ikut lomba karya tulis karena tadi sudah dibuat tentang laporan artikel, maka kemudian mahasiswa bisa mendapatkan pengetahuan itu secara lebih luas, lebih banyak, dan lebih bisa dipertahankan, dalam otak sadar yang kita miliki. Karena kita itu punya banyak pengetahuan yang ternyata sulit kita recall. Seperti recall, dipanggil kembali perasaan, misalnya ada pertanyaan, kita akan jawab pertanyaan soal perasaan dulu pernah tahu tentang ini, apa yang jawabnya? Tidak muncul jawaban itu. Padahal perasaan dulu sudah pernah tahu. Itu artinya pengetahuan kita itu terpendam di alam bawah sadar. Banyak nggak sadarnya kita ini. Jadi pengetahuannya itu sudah tertumpuk-tumpuk. Nah, kita itu sebetulnya butuh latihan untuk merecall pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada di bawah alam sadar. Nah, supaya pengetahuan itu nggak
Itu tujuannya apa? Sebetulnya tujuannya agar pengetahuan itu menancap kuat dalam ingatan kita, ya bisa masuk ke alam sadar, tapi tetap berada juga di dalam kesadaran kita. Jadi mudah untuk dipanggil. Sewaktu kita butuh pengetahuan itu otomatis gitu, langsung muncul. Jadi kerja otak kita itu begitu. Jadi kita itu harus mengetahui bagaimana cara kerja otak kita sehingga belajar kita pun efektif. Nah, termasuk di dalam mempelajari ilmu pendidikan Islam ini nanti ya harus kita upayakan bisa melakukan model belajar yang lebih efektif. Gimana caranya? Caranya jangan hanya nomor 1, 2, 3. Jadi kamu jangan jangan membiarkan diri kamu belajarnya tidak efektif. Kamu boleh tidak setuju dengan cara dosen mengajar. Kamu boleh minta perubahan dalam cara belajar. Jadi kamu bisa sampaikan, Pak, mohon izin barangkali kita nanti di kelas ini lebih banyak mahasiswa yang aktif, Pak. Lebih banyak waktu mahasiswa untuk aktif, untuk Bapak, untuk Ibu barangkali aktif menjelaskan itu dari 1,5 jam itu ya 1 jamnya itu biar kami. Kenapa? Karena kalau mahasiswa yang aktif dalam belajar itu berarti mahasiswa yang belajar. Kalau mahasiswa pasif itu mahasiswa nggak belajar. Kalau belajar itu kurang efektif. Jadi ada jargon begini. Saya dengar, saya lupa. Saya lihat, saya ingat. Saya lakukan, saya paham. Ini biasanya diajarkan di pelatihan-pelatihan. Jadi kalau kamu mendengar teori dijelaskan, pengetahuan dijelaskan, maka cenderung kamu itu menjadi lupa. Nah, kalau kamu kemudian ketika belajar ini juga sambil melihat, itu ada cantolannya. Oh iya, dulu kayaknya ada tulisan gini. Oh maksudnya begini. Nah, itu berarti belajar kita itu ada penguatnya berupa hal yang bisa kita lihat, sehingga nanti kita menjadi ingat dan paham kembali. Nah, itu saya ingat. Tapi dulu itu paham ya. Saya lakukan siapa? Maka kamu nanti harus berusaha dalam setiap pembelajaran itu yang mempraktekkan, yang melakukan apa Pak? Minimal menjelaskan, minimal yang memberi pendapat, yang memberi pertanyaan kan, atau memberi jawaban kan, atau merespon pendapat yang lain. Jadi kalau bisa nanti dalam 1 semester depan dan berikutnya juga belajar kita itu harus membuat mahasiswa aktif. Kalau dosennya aktif, dosennya yang aktif berarti dosennya yang belajar. Tapi kalau mahasiswanya aktif berarti mahasiswanya yang belajar. Termasuk di lembaga pendidikan di bawahnya juga ada demikian. Nah, karena itu kemudian kamu harus bersiap menjadi mahasiswa yang ya aktif. Dalam hal ini nanti kamu bisa melakukan semacam riset literatur gitu ya. Riset literatur itu seperti apa? Yang mengkaji apa yang sudah ditulis
mengkaji masalah tapi berdasarkan yang sudah ditulis. Kalau mahasiswa di tingkat yang lebih tinggi, misalnya semester 3 atau semester 5, itu mereka mengkajinya itu di lapangan, field research. Kalau kamu di semester 1 ini cukup library research. Jadi library itu apa? Perpustakaan, research, penelitian. Cukup penelitian pustaka. Jadi kamu misalnya sedang penasaran terhadap suatu masalah di bidang pendidikan. Ini sebetulnya masalah seperti apa sih? Apa akar masalahnya? Bagaimana solusinya? Nah, itu semua kalau kamu punya rasa penasaran seperti itu, tuntaskan. Jangan jangan kemudian punya rasa penasaran itu kemudian dibiarkan nggak ada jawaban. Nah, caranya gimana? Caranya ya tadi, pelajari buku-buku, artikel-artikel. Apakah kamu ke perpustakaan atau kamu menggunakan internet untuk kemudian mencari literatur yang membahas masalah itu. Nah, kalau kemudian juga kamu dapati buku-buku, artikel atau bacaan, belajar terus tentang masalah itu. Terus kira-kira yang perlu diambil itu apa? Kira-kira akar masalah itu apa? Ceritakan semua, tulis semuanya. Terus solusinya gimana? Tulis semuanya. Nah, itu akhirnya kamu menghasilkan sebuah karya ilmiah berupa tulisan dari itu, yang itu semua siap disuguhkan kepada orang lain. Minimal kalau di kelas kamu bisa menyampaikan kepada teman-teman kamu untuk kita diskusikan. Nah, dari situ kemudian mahasiswa belajarnya itu akan lebih efektif. Karena apa? Karena mahasiswa melakukan ini yang poin 5 itu, mempraktekkan dan menjelaskan. Minimal mempraktekkan apa? Mempraktekkan bagaimana cara melakukan riset, terus menjelaskan hasil risetnya. Nah, karena itu kemudian kamu akan memiliki pengetahuan yang lebih luas, lebih besar, hasilnya lebih banyak dari belajar dengan cara-cara tradisional. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, kalau saya lanjutkan. Gimana? Nggak ada pertanyaan? Belum ada. Oke, jadi secara teori kita itu sebenarnya sedang belajar bagaimana belajar yang benar. Karena kita juga nanti akan menjadi pendidik, maka harusnya kita juga ngerti ketika menjadi pendidik bagaimana peserta didik kita itu bisa belajar lebih efektif. Jangan malah justru membuat peserta didik kita itu perkembangannya itu lambat. Diajak oleh guru lain itu harusnya diajak guru lain itu lebih cepat daripada diajak kita. Nah, berarti kita ini sebenarnya menghambat perkembangan peserta didik. Ayo coba bayangkan kalau murid kami itu ketemu sama guru lain itu tentunya perkembangannya cepat. Terus ketemu kamu kok perkembangannya nggak begitu cepat. Nah, itu kan kesialan bagi mereka. Nah, jangan terjadi kita itu menjadi kesialan bagi
kita akan mengerjakan tugas. Salah satu tugas itu sebenarnya adalah artikel itu apa sih? Karya tulis yang kita susun. Nah, dari mana itu caranya? Ya, caranya dari library saja, dari perpus. Dari perpus itu apa? Harus ke perpus, boleh ke perpus, bagus ke perpus. Tapi tidak hanya perpus, sekarang ini banyak artikel yang di internet, banyak artikel yang dipublish secara gratis, yang berbayar sekarang itu. Nah, yang berbayar itu yang gratis. Nah, tinggal kita punya wifi. Kalau di sini ada wifi-nya, kamu ngakses wifi boleh nggak? Nah, itu kalau kamu nanti nggak bisa akses wifi boleh, tanya TU. Jadi itu hak kamu untuk mendapatkan wifi untuk belajar ketika kuning. Sehingga kemudian setiap saat kamu bisa mengakses materi, bisa belajar, bisa diskusi, bahkan bisa melakukan riset. Ada pertanyaan belum? Kalau nggak ada, jangan lanjutkan. Nah, saya melanjutkan ini masih kaitannya dengan ya tingkatan belajar. Kalau tadi itu kan kita belajar itu menghasilkan perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu bisa kognitif, perilaku kognitif, bisa perilaku afektif, bisa perilaku psikomotor. Kalau perilaku kognitif itu adalah perkembangan pada aspek kecerdasan atau intelektual yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Yang afektif tadi itu terkait dengan sikap, asalnya tidak mendukung pemberantasan korupsi. Nah, sekarang sudah sadar ingin memberantas korupsi. Nah, itu berarti sikapnya berubah. Awalnya sikapnya pro terhadap Israel, terus sekarang sudah tidak pro terhadap Israel. Nah, itu berarti afeksinya berubah. Nah, kalau ini keterampilan, oh asalnya sudah bisa menulis artikel, terus bisa menulis artikel. Nah, itu artinya keterampilan tulisnya berubah. Nah, itu hasil belajar yang bisa kita peroleh ketika kita menempuh kegiatan belajar. Nah, yang perlu kamu tahu, ternyata kognitif itu ya tidak hanya kognitif, tingkatannya itu sampai 6 tingkatan. Tingkatan kognitif itu ada T1, itu pengetahuan. Yang kedua pemahaman. Yang ketiga penerapan. Terus yang keempat analisis. Yang kelima sintesis. Terus yang keenam evaluasi. Nah, tingkatan ini menurut Bloom dan kawan-kawan. Benjamin S. Bloom ungkapnya. Terus direvisi oleh Anderson. Nah, tahu, paham, sama ungkapan, sama ini. Nah, 4 analisis ini, analisis dan sintesis itu dianggap satu kesatuan oleh Anderson. Nah, yang kelima itu evaluasi. Nah, menurut
Jadi kamu belajar itu harusnya bisa mencapai level yang tinggi. Kita itu jangan hanya belajar pada level-level rendah. Nah, seringkali level yang tinggi ini disingkat dengan HOT. HOT itu singkatan dari Higher Order Thinking Skill. Ada yang tahu? Ada yang sudah pernah dengar singkatan HOT? Belum ya? Oke. Jadi HOT itu singkatan dari Higher Order Thinking Skill. Maksudnya apa? Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi peserta didik itu kalau bisa didorong hasil belajarnya itu di level yang tinggi. Jadi kamu sebagai guru, sebagai pendidik, jangan hanya mengajak agar murid itu berada di level ini, hanya menguasai level-level rendah. Kenapa? Karena ternyata manusia itu kalau ingin menyelesaikan problem yang dihadapinya dan problem di lingkungan sekitarnya itu akan lebih mumpuni jika dia memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, gitu. Kalau kemampuan berpikirnya tingkat rendah, cenderung tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Entah itu masalah dirinya sendiri, entah itu masalah keluarganya, entah itu masalah masyarakatnya. Nah, padahal kita itu kan berharap generasi kita itu generasi unggul, generasi yang luar biasa. Ya kalau generasi unggul, ya kemampuan berpikirnya itu harus tinggi dan itu, agar dia betul-betul bisa menjadi agen perubahan. Minimal perubahan untuk dirinya, perbaikan hidupnya, minimal itu. Jika bisa perbaikan untuk kehidupan di sekitarnya, bahkan kalau bisa perbaikan untuk kehidupan secara global, nah, gitu, secara internasional. Kamu nggak peduli dengan nasibnya orang-orang yang misalnya mengalami kesengsaraan luar biasa akibat perang di mana itu di Ukraina atau akibat perang di Timur Tengah. Apa kamu nggak peduli orang-orang di daerah Afrika yang kesulitan makan, yang mengalami stunting, dan stunting? Ini juga cara kalatan ya. Nah itu, jadi kamu itu apa nggak memiliki upaya? Saya prihatin Pak, tapi apalah daya loh, apalah daya? Ya harus berdaya, harus mampu. Nah gimana caranya? Ini dulu caranya. Jadi kemampuan kita itu harus dinaikkan levelnya, supaya kemudian kita bisa menghadapi masalah-masalah itu, menyelesaikan masalah-masalah. Lalu apa fungsinya waktu dari kita? Ya waktu dari kita banyak manfaatnya besar. Sementara ini mungkin kamu belum merasa manfaatnya, tapi ya setelah ini nanti akan mengetahui manfaat besar dari kemampuan berpikir tingkat tinggi. Level berpikir tingkat tinggi itu punya manfaat yang besar bagi individu. Ya, nanti karena dia akan bisa menyelesaikan masalah-masalahnya, termasuk masalah tugas-tugas. Ada banyak tugas misalnya dari itu, itu tak masalah. Kenapa? Kita sudah berada di level tinggi. Kemampuan kognitifnya, kecerdasannya, intelektualitas kita itu dari level tinggi. Jadi menghadapi berbagai macam tugas, itu tidak membuat kita stres, tidak membuat kita bingung, confused, apalagi sampai membuat rasa mampu. Itu tidak sampai.
apalagi sekarang sudah 21, sudah sering disampaikan oleh forum-forum baik global maupun forum lokal. World Economic Forum, forum ekonomi dunia menjelaskan kemampuan yang dibutuhkan untuk abad 21 itu ini. Jadi kalau nanti orang itu ingin survive, ingin berhasil, ingin berkiprah lebih luas, lebih besar dan sukses untuk mencapai keberhasilan, tidak hanya untuk dirinya tapi untuk orang-orang sekitarnya dan untuk masyarakat. Itu salah satu kemampuan yang harus dimiliki, yaitu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi itu minimal ya ini 4, 5, 6. Pak, yang nomor 1 itu gimana sih sama yang nomor 2? Kok masih dianggap level rendah? Nah, ini kita perlu bisa cermati. Misalnya, kamu misalnya ya punya kaki kepala. Yang aku lakukan kepala, kau tahu apa punya kepala? Kau balik kok, kau pakai tahu. Tapi itu hanya sekedar tahu. Tapi kalau paham, itu bisa memberi penjelasan. Sakit kepala itu seperti ini bentuknya. Kalau di kader itu kayaknya hanya mengobati ini, tapi tidak bisa mengobati yang model kayak ini. Karena kan dengan itu sampai level kemana. Nah, level penerapan itu ya ketika kemudian tahu gejala sakit kepala itu kemudian program apa, terus kemudian cara menanggulanginya. Nah, itu kita mampu mengimplementasikan itu dari level penerapan. Kalau di ilmu matematika itu gini, untuk menyelesaikan perhitungan segitiga ini pakai apa ini? Oh, pakai rumus Pythagoras. Nah, itu tahu. Rumus Pythagoras itu apa? Dia bisa menjelaskan. Itu berarti paham. Penerapannya gimana? Penerapannya itu bukan menerapkan itu dari praktek apa ya? Dengan praktek fisik. Penerapan di sini adalah praktek dalam berkognisi. Karena ada rumus Pythagoras. Nah, rumus itu dikerjakan, diselesaikan. Itu berarti dia sudah pada level penerapan. Jadi kalau kognitif
kamu kemampuan kognitifnya sudah pada level tinggi seperti itu, berarti kamu memiliki keunggulan. Nah, belajar kita itu harusnya memang sampai pada level itu. Terus untuk SMA saja itu sudah diarahkan ke level bab. Nah, apalagi yang kuliah, yang mahasiswa jangan lagi hanya di level semester 3. Siswa aja sekarang itu sudah didorong untuk mencapai level 4, 5, 6. Sehingga guru di sekolah itu sudah sering diajari bagaimana cara menyusun soal-soal bab. Kalau pertanyaan kamu itu misalnya ya, sebagai guru, kamu kan mau mengevaluasi kemampuan bertanya kamu. Kalau kamu hanya menanyakan begini, tahun berapa Rasulullah lahir? Nah, itu hanya tahun dan nah, pertanyaan-pertanyaannya itu ya harus diubah, jangan hanya pertanyaan yang level pengetahuan, level kognitif 1. Kenapa? Ya tadi karena kita itu punya tanggung jawab mencerdaskan anak didik kita, membuat mereka itu memiliki kemampuan yang lebih tinggi. Nah, harus tahu itu.